Hanya bermodal nekat dan tampang sangar, tiga pemuda di Kulon Progo tega merampas hak dan rasa aman para pelajar. Mengaku sebagai polisi, nyatanya mereka hanyalah penjahat berdarah dingin. Semua berawal di sebuah warung makan sederhana di Watts. Tiga orang siswa yang sedang asik membeli makan, tiba-tiba didatangi para pelaku. Tanpa basa-basi, tuduhan dilontarkan, dan para siswa yang tak berdaya dipaksa ikut ke tempat sepi. Di sanalah topeng para pelaku terbuka. Dengan dalih penggeledahan, tiga telepon genggam milik korban berpindah tangan. Tak cukup sampai di situ, satu korban bahkan harus menahan sakit saat lehernya dicekik dan tubuhnya dipukul, hanya karena mencoba bertanya. Namun, kejahatan tak pernah punya tempat untuk bersembunyi. Berbekal laporan korban yang ketakutan, tim Satreskrim Polres Kulon Progo langsung memburu jejak para pelaku. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam, para polisi gadungan ini berhasil dibekuk satu persatu. Inisial mereka BI, GB, dan WDOS. Kini, seragam khayalan mereka harus ditukar dengan seragam tahanan. Modus mereka selalu sama, mengaku aparat agar korban ciut nyali dan tak berani melawan. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Kini, polisi terus mendalami apakah ada korban lain yang masih bungkam karena takut. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Selalu waspada. Jangan mudah tertipu oleh mereka yang berseragam karena lencana tak selalu mencerminkan kebenaran. Untuk diketahui bahwa saat ini Unit 2 Satreskrim Polres Kulon Progo menangani dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 sekira pukul 00.30 WIB dini hari. Nah, ini yang menjadi pelakunya adalah tiga orang dengan inisial BI, ini 24 tahun, alamat Jogja. Kemudian ada GBN, ini 23 tahun, alamat Kulon Progo. Kemudian inisial YSP, ini 24 tahun, alamat Kulon Progo. Untuk barang bukti yang kami sita dalam perkara ini ada 3 buah HP yang menjadi hasil dari peristiwa pencurian dengan kekerasan ini. Kemudian untuk sarananya ada 2 sepeda motor, di mana yang satu memang sudah dipersiapkan dengan cara ditutup nomor polisinya dengan menggunakan plastik warna hitam sebelum melakukan aksinya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir identifikasi bila mana nanti tersorot CCTV atau mungkin saksi juga tidak bisa mengenali. Dan itu kita juga menemukan satu bilah pisau juga yang ada di dalam sepeda motor tersebut. Untuk peristiwanya sendiri terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekira pukul 00.30 WIB. Ini terjadi ketika para korban ini kan berjumlah 6 orang yang masih notabene masih pelajar SMP sama SMA. Itu mereka berjumlah 6 orang pada bergonceng-goncengan sepulang dari tablik akbar di daerah Panjatan. Mereka akan pulang tetapi berniat untuk mengisi BBM di SPBU Campingan. Nah, sewaktu masuk ke SPBU, ini 2 orang tersangka dengan berboncengan sepeda motor yang sudah ditutup platnya tadi menghampiri para korban ini, kemudian ditegur dengan alasan yang tidak jelas. Lalu diarahkan ke tempat yang sepi, itu sekitar 1 km dari SPBU. Kemudian di situ mereka diperiksa seakan-akan mereka memposisikan diri seperti anggota kepolisian, dan ketika ditanya memang mereka mengaku sebagai anggota kepolisian, dan kemudian memeriksa apa yang mereka bawa termasuk HP dan juga melakukan penggeledahan terhadap motor. Nah, setelah itu datang lagi satu pelaku dengan motor Scoopy itu melakukan kekerasan. Nah, ada korban ini yang mempertanyakan kejelasan nanti HP-nya itu terus mau dikemanakan dan sebagainya, melawan kekerasan antara mencekik dan memukul. Nah, setelah itu karena korban ini masih di posisi anak sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan, dan kemudian para pelaku berhasil mengambil
paksa 3 buah HP dari para korban. Dan kemudian para pelaku ini melarikan diri ke arah selatan. Dari peristiwa itu kemudian ada masyarakat yang menginformasikan kepada kami selaku tiket jaga, dan kemudian kami langsung melaksanakan interogasi awal terhadap para korban, dan kami mendapatkan ciri-ciri dari para pelaku yang dimaksud. Kami kemudian melaksanakan kegiatan hunting untuk pencarian para pelaku, dan tidak memerlukan waktu yang lama kami bisa menjumpai para pelaku yang masih dengan posisi sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh para korban. Kami kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku, dan dari para pelaku ternyata betul kami bisa mendapatkan barang bukti 3 buah HP milik korban. Dan dari situ kemudian kita melaksanakan kegiatan proses hukum selanjutnya. Untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal 365, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal ini ada di 12 tahun. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat, kami dari Polres Kulon Progo menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak yang statusnya mungkin masih pelajar SMP, SMA atau sederajat, untuk selalu memberikan pengawasan khususnya pada malam hari, agar tidak beraktivitas di luar rumah. Apabila memang itu mengharuskan keluar rumah, agar didampingi oleh orang. Mereka para pelaku ini mengaku dari pihak kepolisian. Saat beraksi pakai seragam? Pakai atribut? Tidak ada yang pakai atribut polisi. Tapi mereka menyampaikan dari pihak kepolisian, mungkin agar para korban ini menurut atau mungkin tunduk atas perintah mereka. Berarti penangkapan itu belum sampai 24 jam itu? Belum sampai 24 jam, hanya selang sekitar 1 jam itu. Kemudian karena kami memang fokus untuk melakukan pencarian, akhirnya kita bisa mendapatkan para pelaku ini masih di wilayah Kulon Progo. Pisaunya itu digunakan atau hanya? Pisau kami temukan di dalam jok motor salah satu motornya tersangka, dan saat peristiwanya memang tidak digunakan. Kalau otaknya siapa dari 3 ini? Kalau otak ini semuanya memang sudah sepakat untuk melakukan kegiatan itu. Kalau mengaku polisi. Iya. Memang sudah direncanakan dan ngaku polisi atau gimana? Kalau dilihat dari keadaan sepeda motornya yang sudah sebelum mendatangi korban itu sudah ditutup dengan plastik warna hitam untuk nopolnya, tentu itu memang sudah direncanakan. Residivis kan? Tidak, belum ada catatan untuk. Ini baru aksi pertama yang dilakukan? Ya. Statusnya pelajar atau? Para pelaku ini bukan, sudah dewasa. Ada yang bekerja, ada yang karyawan swasta. Terus mereka melakukan kegiatan ini untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ini senjatanya ini memang diakui sama pelaku memang mau digunakan untuk? Kalau sejauh ini tidak mengakui, hanya ada di dalam motor itu. Wawancara tes kan nggak boleh. Dan